Halo kawan-kawan bonsai lover dan pegiat bonsai kelapa. Semoga hari yang baik hari ini menjadi bagian dari proses rutinitas dan aktivitas yang banyak memberi inspirasi. Halo, selamat pagi kawan-kawan pegiat dan pencinta bonsai kelapa. Hari ini kembali bersama saya di Bonsai Eksplorasi Jamruh, kembali untuk berbagi tips mengenai hal-hal yang penting dalam merawat dan membuat bonsai kelapa. Baiklah kawan-kawan, untuk hari ini tips pembahasan kita terkait mengenai berbagi informasi adalah membuat bonsai tanpa melakukan proses penyiraman setiap hari. Dan ini adalah salah satu teknik agar bonsai yang kita rawat secara bertahap tidak perlu melakukan proses siram. Tentunya itu dilakukan dengan teknik tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan topik pembahasan kita hari ini. Yang terlihat di depan adalah sebuah bonsai kelapa minion lonjong ya, jenis kelapa hijau. Saat ini bonsai kelapa ini sudah berumur hampir sekitar 11 bulan. Bonsai kelapa jenis minion ini biasanya agak sulit untuk bisa terjadinya pecah daun, karena memang dengan beberapa alasan yang mungkin sudah kita jelaskan pada penyampaian di konten sebelumnya. Baiklah kawan-kawan yang ada di sini, saya akan menjelaskan trik untuk membuat bonsai itu agar kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Cukup memanfaatkan media yang ada di posisi bagian bawah. Di sini adalah media plastik yang saya gunakan untuk menopang, yang berfungsi untuk di bagian dalam dari plastik ini kita siapkan beberapa senti dengan pengisian air. Di situ selanjutnya kita fungsikan sebagai media tanam yang tentu akan membantu untuk proses mendapatkan nutrisi dari sumber air. Jadi air pada media ini sebagai pengganti untuk penyiraman yang biasa kita lakukan setiap hari. Ini adalah triknya. Pertama, kita buat bonsai seperti biasa ya, dengan menggunakan pot tertentu dan menggunakan media tanam, material tanah ataupun sejenis bahan yang sudah kita siapkan. Baru selanjutnya di bagian bawah pot ya, harus kita lubangi di situ supaya ada ruang keluarnya akar, yang tentunya akar itu nanti kita akan kondisikan masuk ke dalam bagian dari plastik yang paling bawah sebagai tempat menyimpan air itu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Sebelum melakukan proses ini, terlebih dahulu bagian yang sudah kita lubangi di posisi bagian ini ya, agar ada bagian yang mungkin keluar ruang akar, di situ bisa membantu berproses akar-akar keluar sampai berada di posisi plastik yang berisi air tersebut. Nah, ini kawan-kawan triknya. Saya menggunakan pot dari bahan kelapa besar ya. Ini untuk yang pertama di posisi bagian atas berisi media, di bagian paling atas berisi pasir malang, dan bagian dalamnya tentu dengan material media tanam yang bagus di situ, walaupun sedikit area tempat penanamannya. Dan selanjutnya di bagian bawah ini saya lubangi kawan-kawan ya. Ini saya tunjukkan. Saya gunakan satu tangan ini ya. Ini bahan yang saya gunakan untuk merangsang akar ini sampai seperti ini, dan ini tentu nanti kita akan bahas juga fungsi dari akar kadaka ini ya. Nah, ini bahan material media tanam di posisi bagian bawah pot ya, yang tentunya di bagian posisi ini ada bagian lubang yang kita buat di situ sebagai ruang, atau lubang-lubang kecil juga boleh, silahkan kawan menyesuaikan untuk mengkondisikan bagian akar supaya bisa keluar. Ada
jalan ke bagian plastik ini. Nah, ini kawan-kawan ya, kenapa saya gunakan dua media tanam ya dari bahan batok kelapa. Ini tujuannya yang pertama ini sebagai media tanam utama, yang kedua untuk tambahan dari media tanam berikutnya pada pot yang kedua ini. Di sini juga memberi fungsi sebagai tambahan nutrisi, dan selanjutnya di pot yang kedua ini kita lubangi kawan-kawan ya, seperti ini, sehingga membantu untuk proses bisa keluarnya akar tersebut. Nah, dan untuk posisi bagian bawah itu adalah plastik yang berisi air. Nah, ini adalah tahapan akhir posisi akar. Terakhir ada di posisi plastik yang berisi air ini kawan-kawan. Mungkin ini tips tipis dan simple namun praktis jika kawan-kawan menginginkan bonsai kelapanya tidak melakukan proses penyiraman. Jadi ini adalah teknik yang praktis dan bisa bertahan bahan bonsai ataupun bonsai yang sudah lama rawat sampai beberapa tahun ke depan, sangat awet. Tentunya juga di situ nanti ada tambahan-tambahan tips yang bisa membantu agar tetap pertumbuhannya produktif di situ. Oke kawan-kawan, ini dulu untuk hari ini tips berbagi kita, simple. Makasih atas kesempatan dan perhatiannya.